Shalom, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Jumat tanggal 10 April 2020, semua orang percaya di seluruh dunia memperingati Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Dan 3 hari lagi nanti, hari Minggu tanggal 12 April, kita akan memperingati hari kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, walaupun tahun ini kita tidak memperingati Paskah di gereja, tapi kita tetap percaya sesuai dengan anjuran pemerintah untuk worship at home, beribadah di rumah. Kita percaya yang terpenting ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dua atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia berjanji untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia juga berjanji, aku akan berjalan di depanmu, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir dan takut menghadapi segala tantangan apapun, sebab bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa melewati segala kesulitan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah tidak dapat dipungkiri, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan topik sentral di dalam kekristenan. Itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saudara, perayaan Paskah yang pertama terdapat di dalam Keluaran Fatsal yang ke-12. Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesah. Dalam bahasa Inggris dikatakan Passover, artinya dilewati. Ketika itu tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 turun atas Mesir, dan semua anak sulung, mulai dari anak Fir'aun, anak manusia, dan semua hewan, saudara, akan mati. Tetapi puji Tuhan, bangsa Israel yang di rumahnya ada tanda darah di ambang pintunya, maka malaikat maut itu akan melewati Passover. Saudara, Paskah pada perjanjian baru, yaitu terjadi di Golgota pada ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan saya percaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya di dalam hatinya ada tanda darah, maka dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, I am the resurrection and the life. He who believe in me, though he may die, he shall live. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun mati. Saudara, saya percaya kalau kita bisa memperingati Paskah walaupun hanya di rumah, itu merupakan kemurahan Tuhan. Nah, tema Paskah hari ini adalah He died, He rose, He lives. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia hidup. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, He died, He rose, He lives. Dalam bacaan ini jelas dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Yesus pernah berkata di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, akulah Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Memang aku mati, tetapi lihat sekarang, aku hidup untuk selama-lamanya. Bahkan aku yang memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
seorang yang terkenal namanya Max Lucado dalam bukunya 6 Hours One Friday, artinya 6 jam dalam satu hari Jumat, ia menceritakan ada seorang misionaris di Brasil ketika dia melihat satu suku Indian yang terpencil. Mereka terserang penyakit menular dan setiap hari ada orang yang meninggal. Dan saudara, mereka membutuhkan perawatan medis dengan adanya wabah yang menular itu. Sebetulnya di situ ada rumah sakit yang tidak terlalu jauh, hanya harus menyeberangi sungai. Tetapi orang-orang Indian itu ketakutan untuk menyeberangi sungai itu karena mereka percaya ada roh-roh jahat yang menghuni di sungai itu. Kemudian sang misionaris ini menjelaskan bagaimana caranya menyeberang sungai itu dan mereka bisa sampai sampai ke seberang. Tetapi mereka tidak tertarik, mereka tidak percaya. Kemudian misionaris ini memberi contoh, saudara. Dia mengajak mereka untuk datang ke tepi sungai dan menjulurkan tangannya ke air sungai tersebut. Kemudian mereka tetap tidak percaya. Misionaris ini kemudian masuk ke dalam sungai itu yang airnya setinggi pinggang, lalu mencipratkan air itu ke wajahnya. Cara ini masih belum meyakinkan orang-orang Indian tersebut. Akhirnya misionaris ini berenang, saudara, menyelam, menyeberangi sungai itu. Begitu ia sampai di seberang, seluruh orang Indian itu bersorak-sorak dan mereka semua mencebur, lalu berenang menyeberangi sungai, the river of death itu. Saudara, itu pula yang Yesus lakukan. Ia sudah berkali-kali berkata kepada orang banyak bahwa mereka tidak perlu takut kepada sungai kematian. Kemudian ia membuktikan dengan menyentuh mayat anak laki-laki di kota Nain dan membangkitkannya. Tetapi mereka masih tidak percaya. Kemudian Tuhan Yesus memegang mayat tangan anak perempuan Yairus dan membangkitkannya. Masih saja mereka tidak percaya. Lalu ia dengan sengaja membiarkan Lazarus mati dalam kubur selama 4 hari. Kemudian ia memanggil keluar. Tetapi mereka tetap saja tidak percaya, saudara. Akhirnya Yesus sendiri masuk ke dalam sungai kematian itu dan menyeberanginya. Lihat, ia tetap hidup sebab pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Saudara, sekarang kita tidak perlu takut lagi terhadap sungai kematian sebab Yesus sudah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut. Iblis tidak mampu menahan Yesus dalam kematian. Kubur tidak mampu menahannya. Dan Yesus telah menang. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Percayakah engkau hal itu? Saudara, puji Tuhan. Hal ini merupakan jaminan bahwa sekali waktu kelak ketika kita dibangkitkan dari kematian, kita memperoleh satu kepastian bahwa kita percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, Yesus berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, pada hari Paskah ini kita tidak perlu takut dengan COVID-19, tetapi takutlah akan Tuhan, sebab Dia yang mengendalikan dunia ini. Waspada boleh, namun panik, takut, jangan, saudara. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini? Yang pertama, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Halik Pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Sebab
Hanya dekat Allah saja kita tenang. Perbanyaklah doa supaya wabah pandemi ini segera berlalu. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetap semangat saudara. Tetap semangat saudara. Akhirnya saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh tetap bersemangat Tuhan, bahkan boleh melayani Engkau dengan roh kami yang menyala-nyala. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kuduskan setiap kami, ampuni segala dosa salah kami. Kami percaya jikalau kami mengaku dosa kami, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita persiapkan. Saudara yang sudah menyiapkan roti atau cracker atau apa saja, ya boleh dengan Fanta atau teh. Tapi yang penting kita percaya itu bukan yang terpenting, tapi esensinya ialah Yesus mati di atas kayu salib mengucurkan darahnya di bukit Golgota. Kalau kita percaya ada kuasa yang luar biasa. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkarya yang luar biasa di atas kayu salib. Engkau menyerahkan nyawa untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Saudara, siapkan roti saudara dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Dan kita percaya Yesus yang mengasihi kita beserta dengan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat negara kami Republik Indonesia. Kiranya Tuhan tolong supaya pandemi virus corona ini disingkirkan dari bumi pertiwi, bahkan dari seluruh muka bumi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada para dokter, tim medis yang berjuang di garda depan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan
Berkati mereka, apapun yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan memberkati. Beri kesehatan, panjang umur, hidup berbahagia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.